Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan. Lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Kami undang Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sekali lagi nyatakan pujiannya. Roh Kudus menghibur dan penuh. Nyatakan ucapan syukurnya, saudara. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku
menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia sendiri. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Roh Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku, ubah hidup kami Tuhan, ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Angkat suaramu, katakan. Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus menghibur dan menolong. Ku tak takut sebab Kau ada di dalamku. Menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini? Boleh angkat tanganmu, katakan. Roh Kudus menghibur. Terima kasih Kau berikan Roh Kudus buat setiap kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu Roh Kudus ada dalam hati kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Kamu ubah duka kami menjadi sukacita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Lebih lembut katakan sekarang. Roh Kudus menghibur. Terima kasih Roh Kudus. Ku tak takut sebab Kau. Terima kasih, hibur hati kami Tuhan. Beri kekuatan buat setiap kami yang lemah malam hari ini Tuhan. Katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Berikan tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan kita semua. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat malam. Biar pada tahun yang baru, semangat yang baru, roh yang baru boleh bangkit kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kekuatan Tuhan menyertai kami semuanya. Biar kuasa kasih-Mu Tuhan menyertai melindungi setiap kami. Biar Engkau menjadi kota benteng kami, perisai kami, tanduk keselamatan kami. Biar kekuatan-Mu semakin berlimpah-limpah untuk menuntun kami di akhir zaman ini. Supaya kami boleh menjadi pelita dan menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar roh kami kembali menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan beri kekuatan kesembuhan.
Mereka yang punya masalah persoalan diberikan kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tahun yang baru ini kita harus kerja lebih keras. Saya putar-putar terus. Begitu saya balik ke Singapura, tidak lama lagi, baru balik 2 hari saudara, dikatakan ada satu jemaat yang meninggal. Jadi saya terpaksa pergi lagi. Dari pergi satu tempat itu saya naik mobil ke Surabaya 12 jam. Di situ pelayanan, kita harus kembali ke tempat ini. Saudara, waktu saya kembali ke tempat ini, ya kemarin saya mendarat kurang lebih jam 12 malam kurang. Sampai di rumah jam 1 nunggu taksi. Tetapi yang saya mau ceritakan bukan perjalanan saya. Tapi saya mau ceritakan, saya bertempat tinggal kan tidak jauh dari tempat Perdana Menteri Singapura yang dahulu. Yaitu almarhum Lee Kuan Yew. Apa yang lebih saudara, yaitu ketika saya naik taksi lewat rumahnya, dia kan tidak jauh dari tempat saya tinggal. Itu rumah itu kok baru malam itu ada lampionnya. Saudara, saya heran kok ada lampionnya. Selama ini saya kalau jalan kaki putar-putar kemanapun, saya lihat rumah itu kosong, tidak berpenghuni. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi kemarin pasang lampion. Apakah ada orang, saya tidak tahu. Tidak ada penjaga karena sudah tidak ada beliau. Tetapi saudara, yang kita perlu renungkan sekarang, rumah itu dulu dijaga ketat. Rumah itu dulu saudara betul-betul hidup. Saudara, dihargai orang bukan karena rumahnya, tetapi karena ada orangnya yang bernama Lee Kuan Yew. Tetapi sekarang umpama Lee Kuan Yew sudah tidak di situ, biar rumah itu mewah, biar sekalipun indah, orang cuma mengagumi biasa, tapi tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa, tidak ada hal yang lain. Demikian juga kalau kita lihat rumah dari presiden kita yang terlama di Indonesia. Itu di daerah Menteng situ saudara. Dulu dijaga ketat, rumahnya sangat-sangat saudara menjadi satu ya hal yang penting. Tapi sekarang orang cuma lihat, oh itu ya rumahnya. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Dari sini kita harus belajar merenung saudara. Bahwa sebuah rumah yang indah megah, itu tidak dinilai dari artistiknya, nilainya. Tapi dinilai dari penghuninya. Kalau kita mau ingin membangun rumah yang mewah, saudara bayangkan mewah, megah semuanya. Kalau umpama keluarga kita nggak ada, istri kita, anak kita, atau suami kita, anak kita, orang tua kita nggak ada, kita sendiri, kita nggak mungkin bisa hidup di situ. Kita mau bangun rumah karena kita ingin penghuninya di tempat itu yang membuat meriah, bukan rumahnya, bukan. Demikian juga hari ini. Kita akan belajar, rumah Tuhan itu memang indah, bagus, kita akan lihat itu. Tetapi kalau tidak ada Tuhan, saudara, cuma kita lihat artistiknya, pujiannya, ibadahnya, orangnya. Tapi saudara, kita lihat kuasa, kasih, keberadaan Tuhan belum tentu ada di tempat itu. Sebab itu kita perlu untuk sungguh-sungguh membuka hati kita. Dimanapun kita berada. Kalau kita tahu Allah menyertai kita, Immanuel. Dan kita membuka hati kita. Dan kita menyadari dan kita ingin Tuhan, marilah bersamaku. Disitulah penghuni itu ada. Saudara, maka kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kita hadapin. Sebagaimana kalau kita melihat saudara, yaitu orang-orang datang kepada Yesus berkata, orang yang kau kasihi, ya maksudnya Lazarus itu saudara, sama Maria. Dia sedang sakit. Yesus tahu saudara, dia sakit. Dia diundang untuk menyembuhkan. Tapi dia sengaja mundur. Akhirnya dia datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Semua orang berkata terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau kita berseru kepada Tuhan, dan kita minta tolong kepada Tuhan, mungkin sepertinya terlambat satu saat saudara. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau kita mengandalkan Dia, maka Dia akan menolong kita. Sebab itu walaupun mungkin persoalan kita, Tuhan tolong aku persoalanku ini. Rasanya gak ditolong-tolong. Wah terlambat. Walaupun terlambat.
dia tetap akan membuatnya tidak sampai saudara menjadi sesuatu yang betul-betul terlambat. Karena dia Tuhan yang mengatur waktu semuanya. Amin. Dia membangkitkan Lazarus. Walaupun ada badai yang luar biasa dalam hidup kita, selama Tuhan beserta dengan kita, maka dia dengan satu firman saja, dia berkata teduh, maka teduh. Dia berkata kepada Lazarus, keluar, maka keluar. Saudara, yang kita butuhkan hari ini adalah firman Allah yang hidup itu. Bukan tempat ibadahnya, tetapi firman Allah yang hidup. Pendeta mungkin dia berkhotbah ribuan kata, tetapi di antara ribuan kata itu kalau saudara menangkap 1-2 kata, firman Allah cukup untuk mengubah hidup kita dan mengubah di sekitar kita. Bahkan mengubah masa depan kita. Sebab itu hari ini kalau kita datang di rumah Allah, ini adalah menentukan masa depan kita. Menentukan nasib kita. Apakah kita datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mencari Tuhan? Ketika kita sungguh-sungguh, saya yakin saat itulah saudara jam itu berlaku. Pertolongan Tuhan akan datang. Tetapi kalau kita hanya cuma rutinitas, berbahaya sekali. Dulu saudara kalau saya lihat waktu Imlek begini, waktu papa mama saya hidup, kita kumpul. Kumpul sejauh manapun kumpul semuanya. Tapi ketika papa mama saya sudah meninggal, kita sudah tidak bisa kumpul lagi. Saudara, sulit kumpul itu. Kita hanya cuma kumpul keluarga kita yang kecil-kecil saja. Kenapa? Orang tua kita nggak ada. Sehingga sesuatu dulu itu adalah menjadi satu saudara kenangan. Tetapi kerap kali kita lakukan itu rutinitas. Seperti hari ini kita Imlek rutinitas. Tetapi supaya tidak menjadi rutinitas. Ketika Imlek ini, ayo kita boleh saudara sebagai orang yang ikut merayakan silakan. Tetapi jangan lupa untuk tetap mengasihi keluargamu. Katakan amin dulu saudara. Bukan sekedar perayaan, bukan sekedar ibadah. Tetapi kasih itu yang menghangatkan ibadah kita. Kasih itu yang menghangatkan suasana acara apapun yang kita hadapin. Tanpa kasih semuanya tidak ada. Saudara boleh mengadakan perayaan apa saja, semegah apapun juga. Kalau hidup kita tidak ada kasih di dalamnya. Itu hanya seremonial. Sebab itu Allah mengasihi kita. Kita lihat dulu firman Allah di dalam kitab Mazmur 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ada 11 hal minimal yang kita akan lihat yang dikatakan Daud terhadap Tuhannya. Padahal itu banyak sekali. Hanya 2 ayat dia bisa mengutarakan Tuhan itu 11 hal bagi dia yang terpenting. Dia punya kerajaan, dia punya pasukan, dia punya istana, dia punya kekuatan yang bisa mengalahkan beruang singa Goliat. Tapi apa yang dia katakan nanti? Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi engkau. Amin. Ini yang perlu kita renungkan. Apakah kita mengasihi Tuhan atau kita hanya cuma datang secara rutinitas? Daud sudah dilepaskan. Daud punya istana. Punya kerajaan, punya kedudukan. Dia tidak mencintai istananya. Dia tidak mencintai kedudukannya. Tapi dia tetap mencintai Tuhan. Amin. Tuhan mungkin memberikan kepada kita satu hari, mungkin keluarga yang indah, rumah yang mewah, mobil yang mewah, hidup yang megah, gereja yang bagus, semuanya nyaman. Apakah kita mengasihi itu atau kita tetap mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan yang kita perlu renungkan. Tidak sedikit ketika seseorang saudara sudah aktif di gereja pelayanan, sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Ketika dia melihat satu orang lawan jenisnya entah ganteng entah cantik, menarik hatinya, dia bisa pindah. Dia bisa pindah menjual Yesus. Padahal Yesus yang menjadikan orang itu. Yesus yang menjadikan semuanya. Saudara. Sebab itu jangan cuma saudara menikmati atau melihat apa yang kita ada tanpa kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Apa yang kita punya, Tuhan harus di atas semuanya.
Dia memberikan kita istri, suami, anak, orang tua dan sebagainya. Dia memberikan kita hidup, memberikan iman, memberikan mobil, rumah. Masakah kita mencintai yang barang yang diberikan, tidak mencintai yang memberikannya. Sebab itu saudara, kita lihat apa yang kata Daud. Ini terlalu dalam artinya kalau kita mau terangkan. Tetapi saya mau cepat saja, tidak lama-lama. Yaitu dia setelah dia mengasihi Tuhan, kita lihat ada 11 hal. Ya Tuhan, satu. Dia menyebut Allah itu Tuhan, saudara. Artinya di sini dia menjadikan dirinya sebagai hamba. Dia menempatkan Tuhan sebagai Tuhan besarnya. Padahal dia raja. Seakan-akan dia hamba. Mau disuruh apa saja, iya, padahal dia raja. Bagaimana kita mau menempatkan Tuhan? Di atas namanya Tuhan itu berarti Tuhan besar. Saudara, kalau Allah itu mencipta langit, tetapi Allah bukan hanya saudara cuma berdoa, minta umur panjang, minta rezeki, itu namanya Allah kan? Diberi. Tapi Allah itu juga Tuhan kita. Jadi kita nggak hanya minta, tapi dia bisa memerintah kita. Kebanyakan kita di gereja berkata Tuhan Allah, tapi kita minta-minta seakan-akan Tuhan itu bawaan kita. Makanya saudara di gereja cuma minta, lupa bahwa kita ini harus menuruti perintahnya. Sehingga di gereja mulai keluar ayat-ayat yang sepertinya meminta, memerintah saudara, tapi kurang untuk mematuhi dan mengasihi Tuhannya. Pertama Tuhan, saya tidak terangkan semuanya, tapi kita lihat, ya Tuhan. Kedua, kekuatanku. Dia punya pasukan, dia punya istana, dia punya kekuatan. Orang kepercayaannya, saudara, jenderal-jenderalnya bisa, satu orang jenderal bisa membunuh ratusan orang, luar biasa enggak? Tapi dia tetap berkata, Tuhanlah kekuatanku. Amin. Bukan istananya, saudara, bukan kekuatan yang lain, tapi Tuhan kekuatanku. Mungkin di antara kita hari ini, saudara, ada teman-teman kita, dulu kita berkumpul, ya dulu masih muda, kita sekarang muda-mudahan sama Pak Asyong, sama Pak Aling dulu, saudara. Kumpul semua. Itu enggak tahu berapa puluh tahun yang lalu ya. 22 tahun ya. 22 tahun. Masih segar-segar, kita sekarang lebih segar juga. Saudara kumpul-kumpul. Mereka sekarang, saudara kalau kita melihat, mereka diberkati luar biasa. Ya, teman-teman kita yang sudah tidak di Singapura, balik ke Indonesia, saudara, rumahnya ada yang rumahnya 100 miliar. Bingung juga saudara. Di sini nggak kaget, harganya mahal memang. Di sana itu begitu saudara. Mungkin ada yang lebih kaya lagi, ada yang punya pabrik lebih banyak, punya hotel 18, wah macam-macam saudara. Tetapi ingat, apakah kekayaan itu kekuatan kita? Apakah Tuhan itu kekuatan kita? Saudara, ingat itu. Apakah yang Tuhan berikan kepada kita? Teman-teman sekeliling kita, orang pangkat, kekayaan, jabatan, apakah itu kekuatan kita atau Tuhan kekuatan kita? Kita harus introspeksi hari ini. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan kekuatanku, kita di tempat yang tepat. Mau diberkati mau tidak, kita di tempat yang tepat. Ujian ketika saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika saudara sungguh-sungguh selama bertahun-tahun cinta Tuhan, begitu diberkati luar biasa. Saudara datang di gereja jarang, pelayanan jarang umpama ya. Dikit-dikit dengan uangnya, berarti saudara, ujiannya saudara gagal. Ketika diberkati, kekuatanmu bukan Tuhan lagi, tapi berkat itu. Sehingga hari ini, saudara belajar dari Daud, Tuhan tetap kekuatanku. Amin. Kita lihat terus saudara. Kekuatanku, Tuhan, satu, dua kekuatanku. Betul kan? Ketiga kita lihat ayatnya. Ya. Bukit batuku. Saya nggak terangkan ini. 3. Kubu pertahananku. 4. Penyelamatku. 5. Allahku. Dia bisa minta juga. 6. Gunung batuku. 7. Tempat aku berlindung. 8. Perisaiku. 9. Tanduk keselamatanku. 10. Kota bentengku. 11. Dia punya benteng, dia tetap Tuhan kota bentengku. Dia punya kubu pertahanan, Tuhan kubu pertahananku. Kalau tempat lain juga dikatakan tempat aku berlindung, bukan istananya.
bukan jabatannya. Tapi dia katakan gunung batuku, penyelamatku, dan sebagainya. Apakah kita bisa menempatkan Tuhan di posisi seperti itu? Ketika saat kita jaya, saat kita diberkati, saat kita di atas. Kalau di bawah jangan ngomong. Pasti kita butuh. Tapi belum tentu semuanya. Tapi ketika kita mulai naik, kita mulai ya pelan-pelan naik ke atas. Apakah tetap kita cari Tuhan? Apakah pada saat di atas kita lupa atau tetap sama Tuhan? Saul itu orang yang bagus, yang baik. Sampai dia dijadikan raja. Ketika sampai dia jadi raja yang terkenal, dia mulai menempatkan dirinya. Saudara, kekuatannya sebagai kekuatannya sendiri. Dia tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tapi Daud berbeda. Walaupun dia jadi raja, dia tetap menempatkan Tuhan di tempat sebagaimana pada saat yang lalu-lalu. Kita harus konsisten, tidak bisa tidak. Sebab itu saudara, hari ini kita tahu apa namanya perisai. Perisai itu kalau saudara tahu perisai ya, kalau perang itu butuh perisai. Nah, kalau kita melihat saudara, di suatu saat dikatakan ketika bangsa Israel ini karena terus suka memberontak, maka dibuang, dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Maka semua ditawan, dibawa ke Babel, dari Israel dibawa ke daerah Babel, di daerah Irak sana. Akhirnya kita lihat ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu jadi bawahan. Orang bawahan. Dari pangeran-pangeran dibawa semuanya. Perkakas-perkakas rumah Tuhan yang dari emas diambil semuanya. Israel dibawa jajahannya. Israel menjadi kosong, sepi, saudara. Dan tidak banyak penghuninya. Selama sekian waktu, berganti raja. Mulai Tuhan ingat sesuai dengan janjinya. Bahwa kembali akan membangun tempatnya. Ada masanya Tuhan marah. Ada masanya Tuhan akan tetap menyayangi kita. Amin. Kalau kita salah, kita pasti dipukul sama orang tua kita. Tetapi walaupun dia mukul, dia tetap tidak akan membunuh. Saudara, dia memukul tujuannya untuk baik bagi kita. Tapi dia tetap mengawasi kita. Mungkin mulutnya, tangannya kelihatannya marah. Tapi hatinya tetap mengasihi. Saudara. Akhirnya waktu kembali, apa yang terjadi? Disuruh kembali, bangunlah kotamu Yerusalem. Mereka nggak banyak orang. Hanya beberapa, ya nggak sedikit, mungkin saudara kita katakan ya bukan puluhan lah tentunya. Rombongan berangkat. Bangun kota yang namanya Yerusalem. Itu sudah reruntuhan. Mereka mulai bangun sekitarnya suku-suku dari suku-suku lain. Termasuk Sanballat dan semuanya, itu puluhan ribu, saudara. Orang yang kuat, senjatanya lengkap. Dia berkata, oh Israel balik, mau bangun kota Yerusalem. Jangankan bangun, anjing lompat pun pasti rubuh itu. Belum nanti mereka akan menyerang. Ketika mereka dengar itu, mereka tahu kekuatannya, mereka merosot. Tetapi mereka tetap percaya Tuhan, janji Tuhan. Amin. Mereka akhirnya, saudara tahu apa yang dilakukan. Mereka membawa pedang dengan tangan kirinya. Tangan kanannya mereka, saudara, masang batu. Tangan kirinya mungkin ada yang bawa perisai. Tangan kanannya tetap, saudara, membangun kota. Tangan kirinya mungkin pakai namanya sangkakala. Kalau ada musuh dia tiupkan, saudara. Tapi tangan kanannya tetap membangun. Di belakangnya tetap ada pedang atau tombak. Saudara. Nah, inilah yang dikatakan saudara hari ini. Kita harus belajar, kita percaya. Dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, kita membutuhkan bukan hanya perisai saja. Perisai untuk menahan, tapi kalau kita nggak punya senjata, berapa lama kita bisa bertahan? Amin. Saya memperkuat iman saya, Pak. Bagus. Supaya ketika ada masalah, saudara kuat menghadapi. Ada masalah, kuat menghadapi. Tapi kalau nggak ada senjata firman Allah, mana bisa kita bisa menang? Kalau kita dipanah terus, kita dipukul terus, walaupun sehebatnya orang, kalau nggak ada senjata sesuatu untuk
untuk melawan, kita akan kalah. Oleh sebab itu saudara, kita perlu yang namanya perisai, kita perlu juga firman Tuhan. Dengan firman ini kita mulai mengerti bahwa Tuhan itu perlindungan kita. Nah, dengan firman ini kita mengerti dia penyelamat kita, tanduk keselamatanku. Saudara tahu tanduk itu? Kenapa binatang itu punya tanduknya? Untuk menjaga, saudara. Untuk menjaga supaya dia tidak punya taring yang besar, tapi dia punya tanduk. Tuhan punya memberikan senjata masing-masing kepada setiap yang diciptakannya. Kita tidak punya senjata. Apa senjata kita? Kuku kita kecil, saudara. Gigi kita biasa. Apa yang kita punya? Lari kita kalah sama yang lain. Kita punya satu, saudara. Mungkin saudara berkata, akal budi itu oke. Mereka juga, sehingga saudara kalau kita takuti dia, kalau takut juga dia bisa mikir juga. Yang bisa kita tahu satu hal. Bahwa Allah, roh Allah ada di dalam kita. Amin. Itu yang lebih daripada manusia. Selain kita punya akal budi, tapi kita punya roh Allah. Sehingga saudara hari ini, jangan sampai kekuatan kita hebat, akal budi kita hebat, tetapi kita meremehkan roh Allah itu sendiri. Kita datang di gereja, saudara, kita membaca firman Allah. Karena ketika baca firman Allah, roh Allah akan hidup. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, bagaimana dengan iman, Pak? Iman itu, saudara, hasil dari firman Allah. Menghasilkan iman. Kalau iman menggantikan firman, berbahaya. Banyak sekarang orang beriman, imannya minta sesuatu, tapi tidak mau belajar firman Tuhan. Saudara, cuma di gereja berdoa dengan iman, nggak salah. Tapi dia lupa sumbernya. Kita harus kembali kepada sumber. Makanya gereja akan kuat kalau firmannya kuat. Kalau firmannya kuat, gak usah ngomong imannya, gak usah ngomong doanya. Saudara, sebelum dia berkata, Tuhan sudah tahu kebutuhannya. Amin. Itulah karena dia tahu firman. Jadi gak ngerengek-ngerengek terus, gak kayak anak kecil. Karena dia tahu firman Tuhan. Hal ini saudara kita bayangkan kita ada 11 hal. Apakah kita bisa menempatkan Tuhan di tempat yang sama. Tapi kita lihat dulu. Musuh juga membuat benteng. Musuh membuat juga kubu pertahanan. Nah, ini ada pandangan lain, saudara. Hati-hati. Kita lihat dulu apa yang dibuat oleh musuh. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan 6. Nah, kita harus merobohkan itu. Kita membangun benteng yaitu Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita merobohkan benteng musuh itu. Kita membangun benteng dalam kehidupan kita dengan Tuhan, tapi kita merobohkan benteng yang dibuat oleh dunia kepada kita. Amin. Kita lihat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Bukan duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Luar biasa enggak, saudara? Benteng apa ini? Ini bukan benteng kebenaran, bukan Tuhan, tetapi benteng yang dibangun dunia kepada kita. Contohnya apa, Pak? Dulu saya cari Tuhan sebagai benteng saya, kubu pertahanan saya. Akhirnya saya diberkati. Saya punya kekayaan banyak, seandainya begitu. Punya jabatan, benteng saya adalah jabatan saya. Kubu pertahanan saya adalah kekuatan wibawa saya. Itulah duniawi. Yang itu harus dirobohkan. Supaya benteng Tuhan kebenaran tetap ada pada kita. Dan kita terus membangunnya. Amin. Jangan ketika kita diberkati karena kita membangun benteng kebenaran. Terus tanpa sadar kesombongan kesombongan kita muncul. Nah, ini yang berbahaya. Ini harus dirobohkan. Semakin orang meningkat kekayaannya. Semakin meningkat saudara jabatannya. Tanpa sadar kesombongannya juga meningkat. Berkat meningkat, kesombongan meningkat. Ini benteng-benteng duniawi. Ini harus kita runtuhkan. Supaya benteng kebenaran tetap ada pada kita. Amin. Kita lihat terus saudara. Untuk meruntuhkan benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Bukan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memakai kita. Contoh saya
dipakai Tuhan. Mama ya, sebagai seorang hamba Tuhan. Dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Tapi kemudian saya jadi hamba Tuhan. Mulai saya sombong, hidup saya berubah, penampilannya berubah, saudara. Ketemu orang berubah, mungkin berubah karena jarang ketemu, sering meeting, iya. Tapi kalau sikapnya menjadi sombong, angkuh, nah ini Tuhan gak suka. Sebab itu saudara, jangan sampai hari ini kita melihat bahwa kita selain saudara kita punya Tuhan, tapi kita sedang membangun yang disebut benteng-benteng keangkuhan. Termasuk saudara membangun apa itu? Kubu ini saudara, yaitu kesombongan. Dan kita mulai menentang kebenaran akan Tuhan. Kebenaran akan Tuhan. Gak usah ngotot-ngotot di gereja. Datang sekali-sekali gak apa-apa, yang penting percaya Tuhan lah. Duit kerja ini penting. Sudah banyak seperti itu. Dulu belum punya uang cari Tuhan, begitu punya uang sudah gak usah ngotot-ngotot. Datang di gereja cukup sumbang. Dia lupa dipikir Tuhan cuma kasih sumbangan besar. Dulu saya nyumbang dia mungkin Tuhan kasih 100. Sekarang aku jarang ke gereja. Tapi sekali nyumbang 2.000, 3.000. Perlu. Tuhan bukan bicara soal itu. Yang membuat kita menjadi top itu Tuhan juga. Amin. Sehingga itu bukan tidak diperlukan. Itu sebagai tanda kecil saja. Engkau berterima kasih. Tetapi lebih daripada itu. Kita tetap butuh Tuhan. Kita tetap butuh firman Allah. Amin. Nah, kita terus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran-pikiran kita, saudara, ya, kita harus taruhkan di bawah Kristus. Pikiran duniawi, saudara, yang kita tahu, saudara, suatu hari kita akan dinaikkan Tuhan. Orang yang percaya Tuhan, yang ikut Tuhan, gak usah minta, dia akan tetap naik kok. Hanya butuh waktu saja. Loh kok bisa Pak? Nggak usah, memang begitu. Saudara, kalau kita lihat aja. Minyak itu kalau ditaruh di bawah, air paling bawah, dia tetap akan naik. Bukan? Karena beda, sama cairannya. Sama cairan, sama seperti airnya. Tapi beda, saudara. Nah, jenisnya beda. Oleh sebab itu kita sama-sama manusia. Tapi beda saudara, yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Ditaruh paling bawah pun tetap akan naik. Tetapi saudara, yang tidak percaya Tuhan, ya tetap aja seperti itu. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi takut dalam kehidupan kita. Karena Allah menyertai kita. Kita lihat saudara, hal yang kedua. Masih ayat 6 bisa ya? Tadi ya, belum. Kita akan lihat yang kedua nanti. Kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi yang dibutuhkan saudara, kita harus taat terus kepada Tuhan. Dan kita harus menawan pikiran kita. Menghukum kedurhakaan artinya saudara, mengikat yang menjadi murtad. Menghukum kedurhakaan, malas ke gereja, malas cari firman Tuhan, yang menjadi sombong, saudara. Mundur dari Tuhan, itu kita harus hukum. Hukum kalau orang menghukum itu ditaruh satu tempat, saudara. Di penjara tidak bisa keluar, di tempat besi situ, saudara. Dia hanya cuma bisa lihat-lihat. Manusia masih punya keangkuhan, manusia masih punya kesombongan. Manusia punya masa rasa egois, masih ada kita. Masih punya yang rasanya semangat, itu ada. Tetapi hal tertentu kita harus, saudara, kita hukum. Jangan sampai keluar. Tetap ada tapi tidak menonjol. Amin. Nah kita yang harus menjaga dengan firman itu. Gak mungkin orang gak ada kesombongan. Gak mungkin orang gak ada harga diri. Gak mungkin orang gak punya egois. Gak mungkin orang gak mau ingin terkenal. Semua orang punya seperti itu. Tetapi itu kita harus memenjarakannya. Supaya itu jangan menjadi liar, saudara. Memang kita tetap ada, tapi itu tidak menjadi di depan. Tapi tetap ada. Tapi tetap dalam koridor. Sebagai yang memang kita sudah kuasai. Bukan kita yang dikuasainya.
Kalau kita dikuasai kesombongan, kalau kita dikuasai yang namanya saudara hal-hal yang lain, berarti kita sudah ditawan. Dia yang menjadi tuannya. Tapi kalau kita yang menawannya, kita yang menguasainya. Sebab itu kita sebagai orang percaya jangan lagi hidup dalam kesombongan, keangkuhan, iri hati, sakit hati, kecewa. Banyak pendeta pelayan Tuhan saudara, ya banyaklah saya lihat itu. Ada yang seperti itu juga. Berarti dia sudah dikuasai. Seharusnya dia yang menguasai. Dia memenjarakan, dia harus menghukum manusia lamanya supaya tidak keluar. Bahkan firman Allah berkata, saudara, matikan dalam dirimu. Itu manusia lamanya. Buang dalam dirimu kata-kata kotor semuanya. Itu ajarannya. Ini dia katakan supaya kita menghukumnya. Jangan keluar dari koridor itu. Supaya kita tetap menguasainya. Sampai kapanpun juga kita saudara, percayalah, kita ini terbatas. Mau sehebat apapun kita terbatas. Satu saat hanya sakit saja kecil. Sarafnya di mana? Saudara kita sudah, saudara, seperti apa ya? Ya pokoknya ya merintih-merintih terus lah. Kalau anjing itu melolong saudara. Badannya masih segar, kuat sekali. Angkat besi 150 kilo, ototnya besar, jambangnya panjang. Waduh kuat sekali. Ngangkat lagi 200 kilo, hanya aja saudara. Taruh. Padahal masih kuat di ototnya. Saudara, hanya cuma saraf dikecepet sedikit aja udah. Makanya saya kadang-kadang heran. Kenapa kalau orang bersin kok sarafnya banyak kecepit? Hanya bersin saudara. Wow, langsung kecepit saudara. Saya tidak ngerti sampai sekarang. Saya kadang-kadang lihat dulu. Kalau bersinnya kekencangan kadang-kadang kecepit saudara. Supaya kalau kita bersin tutup aja. Supaya jangan kecepit. Mungkin karena kekencangan ganggu orang. Kan banyak orang tahu kalau bersin kan. Wah gitu saudara. Orang terkejut dia kejut. Ototnya terkejut juga saudara. Mengganggu orang dirinya sendiri terganggu. Kita lihat terus. Ini yang hal kedua. Hal kedua ini bicara tentang saudara, Tuhan adalah bait Allah yang hidup itu. Gereja kita sewa di tempat apapun itu suatu hari jadi gedung. Tapi penghuninya itu harus kita bawa terus dalam hidup kita. Amin. Kekuatan kita, saudara, yang membedakan dengan semua ciptaan Tuhan. Iblis, ya saudara, bisa hilang, tembus tembok. Bisa buat ini, bisa buat macam-macam. Malaikat bisa buat ini juga. Sehingga saudara, gajah punya kekuatan, punya senjata. Kita tidak punya. Akal budi oke lah. Tetapi jangan lupa roh Tuhan. Amin. Kekuatan kita roh Tuhan itu loh. Senjata kita dalam hidup kita. Semakin tua, kekuatan kita semakin lemah. Tapi roh Tuhan tidak menjadi lemah. Bayangin, Musa itu saudara lihat Musa, sudah tua pun. Sudah umur 100 lebih. Perang gak bisa. Yang perang cuma Yosua jagoan. Dia cuma naik di atas. Ngangkat tangan pun capek saudara. Ngangkat tangan aja capek apalagi ngangkat senjata. Sudah tua. Tetapi roh Allahnya luar biasa. Dia gak usah perang, dia cuma angkat tangan. Maka Yosua menang. Ketika turun tangan, Yosua kalah. Sehebat apapun tenaga kita. Saudara, tidak menang dengan kekuatan Allah yang dalam diri kita. Walaupun kita tua. Ingat orang-orang yang akan tua dan yang sudah tua. Yang belum tua. Hormati orang tuamu. Amin. Dan yakinlah orang tua kita mungkin tidak sekuat anak muda dulu. Tapi ketika engkau memberkati anakmu. Anakmu akan diberkati. Kita sudah kalah sama anak muda kekuatan. Tapi saudara berkat itu. Makanya saya heran. Kenapa Tuhan panggil saya pelayanan usia 44 tahun. Saya bilang Tuhan waktu umur 25 saya sudah pelayanan. Keliling-keliling terus. Kenapa Tuhan suruh buka kerja 44 tahun. Karena bukan kekuatanmu Fengki. Tetapi rohku. Dan engkau semakin tua. Tapi berkat itulah seperti Musa itulah yang dibutuhkan. Amin. Makanya saudara. Kita itu jangan takut tua. Tetapi takutlah kalau roh Allah tidak menyertai kita. Terus kita lihat. Ayatnya kita lihat satu demi satu.
Saya kasih ayat-ayat yang sepertinya pas atau Jumat Agung. Tapi sebenarnya bukan. Ini ketika Yesus ditangkap. Tapi saya tidak bicara tentang penderitaan Yesus. Tapi saya mau bicara hal yang lain. Bait Allah yang hidup. Yang mengatakan orang ini berkata. Maksudnya saudara yang menangkap Yesus berkata. Orang ini berkata. Aku dapat merubuhkan bait Allah. Dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dia ngomong, orang ini, dia tunjuk Yesus. Pernah ngomong, aku akan merubuhkan bait Allah yang gede itu. Dan aku membangun 3 hari. Terus, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Terus, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Tuhan ingin saudara, bukan Allah yang bicara, aku Tuhan. Tapi Tuhan ingin hatimu yang mengakui dia sebagai Tuhan. Amin. Tuhan, apakah engkau penolongku? Tuhan tidak jawab. Engkau sudah katakan. Belajar percaya dengan apa yang kamu katakan. Amin. Gak boleh ragu-ragu lagi. Tuhan gak perlu, oh ini aku penolongmu. Gak percaya lagi. Tak kasih bukti ya, gak perlu. Terus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Ya, hal ini. Kita lihat terus yang lainnya. Matius 27 ayat 39-40. Ketika itu ditangkap. Kemudian waktu kita melihat Yesus itu, saudara, mulai disalib. Itu waktu ditangkap. Ini waktu disalib. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Berarti perkataan Yesus yang berkata, rubuhkan bait Allah ini. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu sudah menjadi masalah besar. Waktu ditangkap pun imam berkata, engkau yang mengatakan itu. Waktu disalib pun semua orang berkata, orang ini yang mengatakan demikian. Kapan Tuhan waktu ngomong itu? Terus kita kembali sebelum Yesus ditangkap. Sebelum Yesus disalibkan. Yesus pernah mengatakan itu. Jawab Yesus kepada mereka. Rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Haleluya. Inilah saudara. Jadi Tuhan menganggap bait Allah yang hebat. Kalau nggak ada Tuhan, Tuhannya sudah keluar. Itu tinggal gedung, nggak ada artinya. Lebih baik dirobohkan. Tetapi kita bukan bicara soal itu. Yang paling penting, bait Allah yang hidup itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara ke gereja, ingat, itu hanya kita mau mendengar firman Allah. Kita dididik untuk taat. Dididik untuk berbakti. Dididik sebagai murid yang mau mendengar dengan kusuk. Kok gitu Pak? Di rumah bisa. Lain. Lihat Maria dan Marta. Ketika Yesus datang, Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman Allah. Tapi Marta ada Yesus, dia layani putar-putar. Kita di rumah kita tahu ada Yesus bersama dengan kita. Tapi kita butuh datang di gereja. Bukan berarti Yesus tidak ada pada kita. Kita butuh seperti Maria duduk diam. Untuk mendengar firman Allah.
Amin. Itu kita dilatih di gereja untuk taat, untuk berbakti. Gitu loh. Banyak orang berkata, aku kan sudah bait Allah Pak. Oh, di gereja kan bukan bait Allah, betul. Dimanapun ada Tuhan bersama dengan kamu kalau kamu dewasa. Tapi pernah enggak kamu duduk diam di bawah kaki Tuhan? Aku baca firman, bisa enggak jadi murid? Bisa enggak berbakti? Amin. Bisa enggak seperti Maria, 2 jam dengar firman Allah. Ini padahal tidak 2 jam. Kita belajar memuji-muji Tuhan. Apakah kalau Tuhan enggak dipuji, dia bukan Tuhan? Pujian kita belum tentu bisa masuk, saudara. Tapi yang penting kita memberikan diri kita untuk belajar, ini loh aku Tuhan. Mau duduk diam di bawah kakimu. Sebab itu saudara, dialah bait Allah yang hidup. Bait Allah yang hidup, yang kemanapun kita pergi keluar dari tempat ini, bait Allah yang hidup ada bersama dengan kita. Tapi kita tetap juga perlu di tempat ini bersama-sama. Untuk belajar berbakti, duduk diam seperti Maria. Untuk mengisi firman Tuhan. Saudara membaca firman di rumah, kadang-kadang nangkepnya bisa berbeda. Gangguannya begitu banyak. Di gereja saja gangguan banyak, apalagi di rumah. Saudara kalau lihat itu, kalau kita lihat, oh Pak, saya tidak ke gereja kan saya lihat YouTube Pak. 1 hari 3 kali, kalau saya di gereja cuma 1 kali. Begitu ngeliat YouTube pujian, dia kencing. Balik lagi duduk, aduh dia mau goreng sebentar. Dia duduk lagi, nasinya dikeluarin. Dia duduk lagi saudara, lupa Pak, charger handphone, bayangin saudara. Dia dengar firman, tapi dia tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di gereja ini loh, saudara. Mau enggak mau, capek enggak capek, kita duduk diam. Betul enggak? Nah ini melatih diri. Sebab itu kita menawan segala pikiran kita. Kita harus menghargai Tuhan, saudara. Sebagai Tuhan kita. Sebagai Allah kita. Kota perlindungan kita. Kota benteng kita. Kubu pertahanan kita. Perisai kita. Keselamatan kita. Itu Allah kita. 11 saudara. Enggak main-main. Biar hari ini kita tahu pada tahun baru yang baru ini. Kita terus membawa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih memberkati kami semua di tempat ini. Biar kebenaran firman Allah ini Tuhan. Engkau adalah kekuatanku. Walaupun aku sudah diberkati, aku punya kedudukan, aku punya jabatan, aku punya pangkat, aku punya kekayaan, aku punya harta yang begitu besar. Orang menghormati aku, tapi kekuatanku bukan itu. Tetapi kekuatanku adalah Engkau. Engkau tetap kota bentengku. Engkau tetap Allahku. Engkau tetap juru selamatku. Kau memberkati umatmu di tempat ini. Sehebat apapun rumah. Kalau tidak ada penghuninya, rumah itu tidak ada artinya. Tetapi Tuhan hari ini kami yakin. Bahwa kami tidak punya senjata. Seperti malaikat, seperti juga iblis, seperti makhluk ciptaan yang lain punya senjata yang mematikan. Tapi Tuhan, Roh-Mu itu ada dalam hidup kami. Itulah Tuhan, lebih dari segalanya. Sehingga Engkau tidak memberi kepada kami taring. Engkau tidak memberi kepada kami cengkeraman yang menakutkan. Engkau tidak memberikan kepada kami tanduk. Tetapi Engkaulah tanduk itu bagi kami. Kami tidak punya tempat perlindungan. Tapi Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami tidak bisa menahan. Engkaulah perisai kami. Kami dalam kesulitan. Engkaulah juru selamatku. Ketika masalah banjir, gempa. Engkaulah gunung batuku. Ketika dalam masalah kami bersembunyi. Engkaulah kota bentengku. Ketika dalam peperangan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam hal apapun. Engkaulah kubu pertahananku. Engkaulah Allahku yang mendengar doaku. Engkaulah Tuhanku, di mana aku meletakkan diriku sebagai hamba. Dan aku mau duduk diam di bawah kakimu. Memberikan hati dan waktuku. Seperti Maria. Kau memberkati umatmu di tempat ini. Supaya mereka lebih sungguh-sungguh dalam hidupnya. Untuk tetap bersandar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati semua umatmu tempat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk
semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali kita lalai menjaga hati kita. Ketika kita diberkati kita menjadi sombong, kikir, arogan, sibuk dan sebagainya. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita. Bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best church. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku. Dia bukaranku. Roh Kudus, Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu, dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu, keselamatanku dapat karena-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan,
Mari serukan